Udah? Rambut. Udah, Fah. Fafa udah belum? Udah. Oh, udah ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Iza Kabila sebagai moderator dan pemateri yang pertama, Muhammad Gandhi Pramudia sebagai pemateri yang ketiga, Ria Retnani sebagai pemateri yang kedua. Di sini kami akan mempresentasikan materi yaitu sinteks. Yang pertama, pembahasan yang pertama yaitu Introduction to Syntax, yang kedua Syntactic Structure, yang ketiga Grammatical dan Ungrammatical Sentence, yang keempat Pre-structure dan Pre-structure Rules, dan yang kelima Transformational Rules. Pembahasan pertama yang akan saya bacakan, what is syntax? Syntax is one of the major components of grammar. In linguistics, syntax refers to the rules that govern the ways in which words combine to form phrases, clauses, and sentences. The term syntax comes from the Greek meaning arrange together. The term is also used to mean the study of the syntactic properties of a language. Kata sinteks berasal dari bahasa Yunani yaitu sin yang artinya bersama dan teks atau teksis yang artinya rangkaian atau urutan. Jadi sinteks artinya itu menempatkan bersama kata-kata menjadi sebuah kelompok kalimat gitu. Dalam linguistik, sinteks itu adalah aturan atau proses yang mengatur struktur kalimat dalam bahasa tertentu. Biasanya bisa dalam kalimat maupun percakapan yang yang terbentuk dengan baik. Dijelaskan oleh pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Retnani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang syntactic structure. In English grammar, sentence structure is the arrangement of words, phrases, and clauses in a sentence. The grammatical function or meaning of a sentence is dependent on this structural organizations, which is also called syntax or syntactic structure. Jadi, dalam tata bahasa Inggris, struktur sentence itu terdiri dari words, phrases, and clauses. Nah, apa sih itu words? Words atau kata itu adalah unsur terkecil dari sentence. Nah, words itu ada noun, verb, adjective, pronoun, adverb, conjunction, dan prepositions. Nah, apa itu phrases atau frasa? Frasa adalah group of words atau gabungan kata, dan sifatnya non-predikatif atau tidak mempunyai predikat. Frasa itu ada noun-phrase, verb phrase, adjective phrase, and adverb phrase. Nah, clauses atau klausa. Apa sih itu klausa? Klausa merupakan sekelompok kata yang sudah terdiri dari
subjek, dan kata kerja. Nah, klausa ini ada dua. Dependent clause maknanya lengkap dan bisa berdiri sendiri. Contohnya, I am a student. Nah, dia sudah lengkap. Kita sudah mengerti apa artinya. Dan dependent clause itu maknanya terikat dengan klausa lain dan tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya, before I am a student. Nah, sebelum saya seorang murid, apa gitu kan belum lengkap. Nah, itu dependent clause. Fungsi tata bahasa atau makna sebuah kalimat bergantung pada words, phrases, dan klausa inilah yang disebut syntactic structure. In traditional grammar, the four basic types of sentence structures are the simple sentence, the compound sentence, the complex sentence, satu kalimat yang terbentuk dari independent clause, satu independent clause. Jadi cuma satu independent clause saja. Nah, compound sentence terdiri dari dua independent clause yang digabungkan dengan conjunctions. Simple sentence tadi, belum. Simple sentence itu tadi adalah simple sentence tadi adalah suatu sentence yang terdiri dari satu independent clause. Kalau compound sentence terdiri dari dua independent clause yang digabungkan dengan conjunction. Contohnya, I go to school because I am a student. Digabungkan dengan conjunction because. Complex sentence terdiri dari independent clause dan independent clause. Kalau compound complex sentence itu terdiri dari dua atau lebih independent clause dan minimal satu dependent clause. Nah, the most common words order in English sentence is subject, verb, object, verb, object. Nah, urutan kata yang paling umum dalam sentence adalah subject, verb, dan object. Next. Selanjutnya adalah grammatical and ungrammatical sentence. In English and in every language, every sentence is a sequence of words, but not every sequence of words is a sentence. Sequence of words that conform to the rules of syntax are said to be grammatical, and those that violate the syntactic rules are called ungrammatical. Jadi dalam bahasa Inggris dan dalam setiap bahasa bahkan, setiap kalimat itu terdiri dari susunan kata. Tetapi tidak setiap susunan kata adalah kalimat. Susunan kata yang sesuai dengan aturan sintaksis lah yang disebut gramatikal. Dan yang tidak sesuai disebut dengan ungrammatical. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gandhi. Bismillahirrahmanirrahim. Frase struktur rules. Aturan struktur frase atau frase struktur rules adalah jenis aturan penulisan ulang yang digunakan untuk menggambarkan sintaks bahasa tertentu dan terkait erat dengan tahap awal tata bahasa transformasional. Selanjutnya, transformational rules. Transformational rule is a rule that transforms syntactic structure. Deletion, insertion, and movement are instances of the transformational rules. Sentence structure is derived from this structure by means of the transformation, and logical form is derived from sentence structure in a similar way. Transformational rule, non-generative grammar, a rule that converts one phrase marker into another. Taken together, this rule, which from the
national component of the grammar. Mati. Udah ya. Oke, kita ambil pertanyaan dari Rosita, Indri, sama Fafa ya. Izinkan kami untuk Saya Riartani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Indri Lestari. Jadi biar enak kalimatnya saya tulis di komentar di chat box aja ya. Nah. Jadi contohnya dari compound complex sentence itu yang pertama ya. Although she worked hard to gain recognition, many people didn't know who she was, and her friends did not even appreciate her work. Kan tadi compound complex sentence itu terdiri dari 2 atau lebih independent clause dan minimal 1 dependent clause. Nah, dari kalimat yang pertama, although she worked hard to gain recognition, itu dependent clause. 1 berarti kan udah ada tuh 1 dependent clause. Nah, many people didn't know who she was. Itu independent clause. Atau independent clause. And her friends did not even appreciate her work. Itu independent clause. Jadi kalimat ini sudah memenuhi compound complex sentence, yaitu mempunyai 1 dependent clause dan 2 independent clause. Yang kedua contohnya, because I am a student, I go to school in order to I get my bright future. Because I'm a student, dependent clause, I go to school itu independent clause, in order to-nya itu conjunction, I get my bright future itu independent clause. Jadi udah ada di sini 1 dependent clause dan 2 independent clause. Berarti kalimat ini sudah memenuhi syarat sebagai compound complex sentence, seperti itu.
Itulah contoh dari compound complex sentence. Terima kasih. Apabila ada yang ingin menambahkan, bisa ditambahkan di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nothing never makes another stay in the sun. I don't know apa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fafa. Apa ada kaitannya semantik dengan sintek? Menurut saya, sintek sama semantik itu mempunyai kaitan. Kalau sintek itu kan sintek itu kan aturan atau struktur dalam sebuah kalimat. Kalau semantik ini makna dari sebuah kalimat. Kalau semantik kan makna dari sebuah kalimat. Nah, jadi kalau misalkan si semantik ini nggak berlandaskan sama si sintek, apa kalimatnya itu nggak terstruktur. Jadi semantiknya atau apa makna kalimatnya itu nggak nyambung gitu. Nah, karena dia buat kalimatnya itu nggak berdasarkan sama sintek itu, nggak mempunyai aturan. Jika ada dulu aja. Pindah dulu. Soalnya Pindah kemana? ini udah mau limit waktunya lu kan? Oh ya, oke dah. Ya udah. Gua end dulu ya. Mm-mm. Bye. Ya, end dulu.